Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Yang Abian Basi, Kamis 29 Juni 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, mari kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami pada hari ini, kami rindu hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman dan biarlah kami memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Yeremia 20 ayat 11 yang demikian firman-Nya, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Yang kedua di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tema renungan kita pada pagi hari ini, kuasa kasih Kristus. Bacaan yang pertama dari Yeremia 20 ayat 11, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah disalahkan atas sesuatu yang tidak kita lakukan? Terkadang ada orang dengan sengaja mencari-cari kesalahan orang lain demi membenarkan sesuatu yang salah. Umat Israel yang hidup dalam pemberontakan dan penyembahan berhala sangat sulit diperingatkan. Seruan Yeremia kepada bangsa Israel untuk bertobat tidak dihiraukan. Ia hampir putus asa ketika ia dipenjara, ia dipasung, disiksa dan dicemooh. Ia merasa tidak sanggup menerima tanggung jawab itu. Tetapi Tuhan menguatkannya. Bukan perkara mudah untuk tetap menyatakan firman Allah di tengah tekanan yang mengancam kita. Tetapi tidak demikian halnya dengan Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Apa yang diperintahkan Allah, itulah yang ia lakukan. Meski keadaan begitu menyakitkan dan menakutkan, dia sedih, kecewa dan marah, tetapi di sisi lain ia tetap setia kepada Allah. Ia tetap memberitakan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk memperjuangkan iman, kita sering diperhadapkan dengan penderitaan, kepedihan, kelemahan, dan tekanan. Namun ada kekuatan, keberanian, dan penghiburan yang dari Tuhan. Marilah kita mencontoh Nabi Yeremia yang tetap berjalan pada koridor kebenaran yang ditetapkan Tuhan. Tantangan, ketidakadilan, dan hinaan mungkin akan kita alami, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita seperti pahlawan yang gagah. Orang-orang yang dengan sengaja mencelakakan kita akan tersandung dan mereka akan dipermalukan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Bacaan yang kedua dari 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dalam ayat ini, Paulus mengingatkan bahwa semangat pelayanannya bersumber dari anugerah Allah dan ucapan syukurnya atas kasih karunia Allah yang besar yang dirasakan dalam hidupnya. Karena begitu besar ucapan syukurnya kepada Allah, Paulus mengatakan,
dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Iman kepada Tuhan Yesus membawa Paulus lebih giat dan penuh semangat dalam pelayanan. Mengapa Paulus mengucap syukur dengan hati yang mendalam? Yang pertama, karena Tuhan Yesus telah memilihnya. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan Yesus telah memilih, menyelamatkan, memberkati, serta mempercayakan pelayanan kepadanya. Rasul Paulus sendiri menyadari bahwa kehidupannya di masa lalu penuh dengan dosa, tetapi Yesus memilihnya. Yang kedua, Tuhan Yesus sangat mengasihinya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13-14, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dalam pengakuan Paulus, kuasa kasih Kristus itu yang sudah mengubah sikap hidupnya, jalan pikirannya dari yang jahat menjadi baik, dari yang melawan menjadi pemberita Injil. Dia dikuatkan dan diselamatkan. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus melayakkan dan mengangkatnya untuk menjadi saksinya. Melalui kuasa Kristus, Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita Injil. Oleh karena kasih karunia Yesus Kristus dalam kehidupannya, dia tahan menderita, dihina, direndahkan karena pemberitaan Injil Tuhan. Kasih Kristus yang hidup dalam hidup Paulus itulah yang membuat dan memampukan dia untuk berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, hendaklah kita hidup selalu berpusat kepada Kristus. Kuasa yang ada di dunia ini hanya sementara, ada batas waktu dan tidak ada yang kekal. Kita harus mau diubahkan dan diperbaharui oleh kuasa firman Tuhan. Kasih karunia Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus menjadi pemberian Allah yang begitu besar, yang tidak akan pernah bisa kita cari atau miliki tanpa Allah sendiri yang menganugerahkan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa kasih Kristus mengubah sikap hidup kita sehingga kita dimampukan untuk menjadi pemberita Injil Tuhan di dunia ini. Amin. Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berikanlah kami hikmat yang datangnya daripada Tuhan, sehingga dalam segala pergumulan yang kami alami, kami tidak takut dan khawatir, karena kami punya Allah yang penuh kuasa. Dan biarlah kuasa kasih Kristus akan mengubahkan hidup kami untuk lebih setia di dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami, dan apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.